mencintai karena Allah. Yang pertama, pentingnya mencintai karena Allah. Orang yang mencintai seseorang, baik istri mencintai suaminya karena Allah, atau suami mencintai istrinya karena Allah, atau teman mencintai temannya karena Allah, maka keutamaannya dia akan mendapatkan cinta Allah. Siapa yang mencintai seseorang karena Allah, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, ada apa dengan cinta Allah? Bukan judul film ada apa dengan cinta ya? Bukan. Ada apa dengan cinta Allah? Satu saja hadis yang ingin saya sebutkan. Kalau Allah mencintai orang tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yalijin nar rajulun ahabbahullah. Tidak akan pernah, di situ never, artinya kalau dalam bahasa Arabnya tidak pernah sama sekali. Kalau dalam bahasa nahwunya itu harfun nafi ta'bid, peniadaan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah orang yang dicintai oleh Allah terperosok ke dalam neraka. Ini indahnya mencintai karena Allah. Orang yang mencintai seseorang karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Ada apa dengan cinta Allah? Dijamin tidak akan pernah tersentuh api neraka. Itulah cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seseorang yang menziarahi saudaranya karena Allah di kampung yang lain, di tempat yang lain. Artinya dia berjalan itu dengan safar. Ya, mengunjungi seorang teman yang dia cintai karena Allah dengan melakukan safar. Qala fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Lalu ada malaikat yang mengikutinya, yang diutus oleh Allah. Falamma ata alaih, ketika malaikat tersebut datang kepadanya, dan saya ingin berpesan, ini cerita, kalau ada hadis yang menceritakan tentang umat terdahulu, berarti ini terjadi di zaman Bani Israel. Dan ini juga menunjukkan bahwa malaikat bisa merubah bentuknya menjadi manusia. Ya, buktinya ini, malaikat mendatanginya dan berkata, "Aina turid? Wahai fulan, kamu bepergian mau kemana?" Maka si fulan ini menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku karena Allah di desa ini. Di desa ini. Lalu malaikat tersebut bertanya lagi, "Hal laka alaihi min ni'matin turabbiha?" Apakah engkau pernah mendapatkan jasa dari orang tersebut sehingga kamu mendatanginya? Apakah engkau pernah mendapatkan jasa, bantuan dari orang tersebut sehingga kamu mau mendatanginya? Maka si fulan ini mengatakan, "La, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wajalla." Tidak ada. Aku tidak pernah dapat bantuan, dia tidak pernah membantuku. Tetapi aku mengunjunginya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintainya karena Allah azza wajalla. Maka kemudian malaikat tersebut berkata, "Fa inni rasulullahi ilaik." Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Ini indahnya orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan poin pertama ini, keutamaan mencintai karena Allah adalah dicintai Allah. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya." Artinya, wajib mendapatkan cintaku. Siapa mereka? Orang yang saling mencintai karenaku, orang yang saling duduk karenaku. Ini panitia-panitia ini mungkin awalnya tidak tahu, teman satu dengan yang lainnya nggak tahu, ngumpul aja gitu. Ayo kita bikin kajian dong, jadi panitia yuk. Ayo kita makmurkan masjid yuk. Ngumpul aja begitu. Nggak pernah janjian. Nanti kita umur 40-an kumpul ya. Nggak ada. Ngumpul aja, saling bermajlis karena Allah. Wal mutazawirina fiyya. Dan saling mengunjungi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilina fiyya. Dan saling memberi karena aku. Saling berkorban karena aku.
maka wajib dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cinta Allah tadi haram atasnya neraka Allah Subhanahu wa taala untuk membakarnya. Itu baru satu hadis yang menunjukkan keistimewaan dicintai Allah. Di sana banyak hadis. Di antaranya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi 'alayha, wa la in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adzani la'u'idhanna." Jika aku mencintai si fulan, maka aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, pendengarannya yang dengannya dia mendengar, tangannya yang dengannya dia mengambil, memegang, menyentuh, kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya adalah orang yang dicintai oleh Allah Jalla fi'ula, dia akan dibimbing oleh Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Matanya tidak melihat kecuali apa yang disukai oleh Allah. Tangannya tidak berbuat, kakinya tidak berjalan kecuali tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ahibati, karena ada manusia-manusia Pak, dia terjerat, terkukung dalam sebuah situasi dan kondisi. Tidak bisa keluar. Mau keluar, teman-teman semua di situ. Padahal teman-teman di sini melakukan maksiat. Mau keluar nggak nyaman. Maka orang yang dicintai oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan melakukan aktivitas kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya dicintai oleh Allah. Selama hidupnya diberi petunjuk oleh Allah. Belum lagi lanjutan hadisnya tadi, jika dia memohon kepadaku, apapun aku akan berikan. Jika minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan benar-benar lindungi dia. Artinya doanya kabul. Orang yang dicintai oleh Allah doanya kabul. Nah, itu istimewanya saling mencintai karena Allah mendapatkan cinta Allah. Dan cinta Allah sudah saya sebutkan keutamanya tadi. Yang pertama apa tadi? Wajib masuk surga. Yang kedua apa? Hah? Anggota tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah. Yang ketiga, doanya dikabulkan. Itu dibalik cinta Allah. Kalau ada orang bertanya, ada apa dengan dicintai oleh Allah? Maka keistimewaannya tiga tadi. Minimal itu.